Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diana Kolbi yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan istighfar memang amalan untuk menghapus dosa, tetapi istighfar tidak dapat menghapus semua jenis dosa. Ada jenis dosa tertentu yang hanya dapat dihapus oleh amalan selain istighfar. Sebagian ulama tidak menyebutkan dosa apa yang tidak dapat dihapus oleh istighfar. Mereka hanya menyebut amalan utama penghapus dosa tersebut, yaitu perjuangan dalam memenuhi nafkah untuk keluarganya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Abu Nuaim, dan Al-Khatib, yang artinya sebagian ulama mengatakan ada jenis dosa yang tidak dapat dihapus kecuali oleh keresahan perihal nafkah keluarga. Perihal ini terdapat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan atau keluarga. Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nuaim, dan Al-Khatib. Dari hadis tersebut kita dapat menarik pengertian bahwa perjuangan dalam mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dengan jalan yang halal tentunya memiliki nilai istimewa dalam Islam. Perjuangan pemenuhan nafkah keluarga ini dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga, sebagaimana keterangan hadis berikut perihal perjuangan orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri. Hadis riwayat Al-Qaraiti yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, niscaya Allah jadikan surga untuknya sama sekali kecuali ia mengamalkan jenis dosa yang tidak dapat diampuni atau syirik. Hadis riwayat Al-Qaraiti. Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Ahmad, Abu Ya'la, Abu Syekh, Al-Qairati dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dan At-Tabrani dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis serupa dengan lafal berbeda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang-kurang mengapresiasi dan membesarkan hati umatnya yang berjuang mencari nafkah yang halal untuk anak, istri, dan orang tua yang menjadi tanggungan mereka. Rasulullah mengerti benar bahwa ikhtiar pemenuhan kehidupan sehari-hari dengan jalan halal di samping mendidik anak-anak membutuhkan upaya keras. Perjuangan mencari nafkah keluarga tidak mudah bagi banyak umatnya. Rasulullah mengabarkan bahwa para pejuang nafkah mendapatkan tempat yang istimewa di surga kelak. Ad-Dailami meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di surga terdapat sebuah tingkat yang tidak akan dicapai kecuali orang yang bimbang, yakni resah memikirkan penghidupan nafkah keluarga. Para pejuang nafkah keluarga jelas mendapat tempat istimewa dalam Islam. Perjuangan nafkah keluarga mulai dari pemenuhan logistik sehari-hari sampai menemani pertumbuhan anak-anak hingga mereka menjadi pribadi yang mandiri merupakan amal ibadah yang sangat mulia sehingga dapat menghapus dosa yang tidak dapat terhapus oleh istighfar. Wallahu a'lam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.